Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelda Salsabila Putri. Saya berasal dari kelas A Duta. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang eubakteria, yaitu bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama adalah bentuk bakteri monobasil, yaitu bentuk bakteri seperti batang tunggal. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Yang kedua adalah diplobasil, yaitu bentuk bakteri seperti batang namun berpasangan. Contohnya ialah Salmonella typhosa. Yang ketiga adalah bentuk bakteri streptobasil, yaitu bentuk bakteri seperti batang namun memanjang. Contohnya ialah Bacillus archicus. Keempat adalah bentuk bakteri monococcus, yaitu bentuk bakteri yang terkecil yang mempunyai diameter 0,5 sampai 1,0 nanometer. Contoh bakteri ini adalah Chlamydia trachomatis. Lalu yang kelima, Diplocuus sendiri ialah bentuk bakteri sepasang bulat yang biasanya ada di dalam sel. Yang keenam itu adalah Streptococcus atau bakteri yang berbentuk bulat namun memanjang seperti rantai. Yang ketujuh adalah Sarcina, yaitu bakteri yang tersusun 88. Contoh bakterinya ialah Tarsicina chorea. Yang kedelapan adalah bentuk bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang berbentuk seperti rangkaian anggur. Contoh bakteri ini adalah Staphylococcus aureus. Yang terakhir ialah Spiroseta, yaitu bakteri yang berbentuk seperti spiral namun bertekstur halus dan lembut. Lanjut ke bagian yang setelahnya adalah pengelompokan materi berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang pertama ada bakteri autotrof, yaitu yang mensintetis makanan mereka sendiri atau makanan organik mereka sendiri melalui zat anorganik. Berdasarkan kebutuhan energi untuk sintetis makanan, autotrof sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu fototrof atau organisme yang memiliki kemampuan untuk mengambil foton dari cahaya alami seperti matahari. Sedangkan yang kedua ialah chemautotrof, yaitu bakteri yang bisa membuat makanan sendiri dari senyawa organik. Lanjut, ada pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama adalah bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen dan zat asam untuk pertumbuhannya. Yang kedua adalah bakteri anaerob yang tidak bisa tumbuh atau tidak dapat tumbuh dalam suasana yang mengandung O2 atau oksigen dan zat asam. Lanjut yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pengelompokan bakteri berdasarkan pewarnaannya. Yang pertama ada bakteri gram positif, yaitu bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet pada saat pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Yang kedua adalah bakteri gram negatif, yaitu bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal pada saat pewarnaan sehingga akan berwarna merah bila dilihat di bawah mikroskop. Selanjutnya adalah cara perkembangbiakan bakteri. Cara perkembangbiakan dalam bakteri itu ada 4. Yang pertama itu transduksi, yaitu mekanisme transfer gen di mana bahan genetik ditransfer ke sel berikutnya oleh bakteriofag. Yang kedua adalah transformasi, yaitu kombinasi gen yang terjadi pengambilan sebagian gen atau materi gen yang diambil oleh suatu bakteri. Yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi sendiri ialah reproduksi seksual pada organisme eukariotik. Yang keempat ada amitosis, yaitu reproduksi di mana sel membelah diri tanpa melakukan pembelahan sel. Peranan bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Peranan bakteri yang menguntungkan contohnya yang pertama adalah bakteri Bacillus belvis, yaitu bakteri yang berguna untuk dimanfaatkan di bidang kesehatan untuk para penelitian. Sementara yang merugikan itu ada Salmonella typhosa, bakteri yang menyebabkan penyakit tipes.